Sunan Kalijogo adalah seorang tokoh Wali Songo. Ia juga dikenal sebagai wali yang sangat lekat dengan Muslim Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Sebagai seorang wali, Sunan Kalijogo mempunyai kelebihan atau karomah melalui tongkatnya. Konon, dengan karomahnya, Sunan Kalijogo bisa memunculkan api abadi Merapen. Mendengar nama api abadi Merapen, tentunya orang akan langsung berpikir mengenai sumber api yang tak pernah padam yang terletak di desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Api abadi dari Merapen merupakan fenomena geologi alam berupa keluarnya gas alam dari dalam tanah yang tersulut sehingga menciptakan api yang tidak pernah padam walaupun turun hujan sekalipun. Banyak peristiwa besar mengambil api dari kompleks api abadi Merapen. Yang pertama adalah Pesta Olahraga Internasional atau PON. Api abadi dari Merapen juga digunakan untuk obor upacara Hari Raya Waisak. Fenomena api abadi Merapen konon terbentuk berkat karomah yang dimiliki salah satu anggota Wali Songo, yaitu Sunan Kalijogo. Asal mula api abadi Merapen kisahnya dimulai saat baru berdirinya Kerajaan Demak yang didirikan oleh Raden Patah usai runtuhnya Kerajaan Majapahit di tahun 1525 Masehi. Kemudian Sunan Kalijogo sebagai salah satu ulama besar saat itu ditugaskan untuk membawa beberapa pusaka peninggalan Majapahit dan dari wilayah Jawa Timur ke Demak sebagai ibu kota pemerintahan yang baru. Pada saat itu, Raden Patah atas saran para Wali Songo berniat untuk membangun sebuah masjid agung di kota raja. Lalu berangkatlah rombongan Sunan Kalijogo ke Demak. Setelah sampai di desa Manggarmas, Grobogan, mereka merasa sangat letih. Kemudian rombongan itu beristirahat. Dan karena tidak ada air untuk minum, maka Sunan Kalijogo pun berdoa memohon kepada Gusti Allah agar diberi air untuk minum para pengikutnya. Kemudian tongkatnya ditancapkan ke tanah, lalu dicabutnya kembali. Akan tetapi yang keluar bukanlah air, melainkan api yang tidak dapat padam atau api abadi. Sejak itulah tempat itu disebut Merapen. Kemudian di tempat lain dilakukan hal yang sama dan keluarlah pancuran air yang jernih yang dapat diminum. Akhirnya tempat air tersebut dinamakan Sendang Dudo. Demikianlah rombongan itu lalu meminum dari sendang tersebut. Setelah hilang letihnya, mereka lalu melanjutkan perjalanannya ke Demak. Dan sesampainya di Kerajaan Demak, barang-barangnya yang dibawa lalu diteliti. Ternyata ada yang ketinggalan di Merapen berupa sebuah ompak. Namun Sunan Kalijogo menyatakan ompak itu tidak perlu diambil, sebab nantinya akan banyak gunanya. Batu ompak itu kemudian dikenal dengan Watu Bobot.
Suatu ketika tempat tersebut digunakan oleh Jakasupa untuk membuat keris pusaka atas perintah Sunan Kalijogo. Jakasupa adalah putra tumenggung Empu Supodrio, seorang wedono Bupati Empu atau tukang membuat alat perang dari besi, Kerajaan Majapahit. Pada waktu itu Jogosupho sendiri telah menjabat sebagai jajar empu, walaupun dia abdi Majapahit. Tetapi dia telah belajar agama Islam pada Sunan Kalijogo. Di tempat ini Jogosupho atau Empu Supo membuat keris yang diberi nama keris Kiai Sangklat atau Kiai Slamet. Uniknya, keris ini dibuat tidak menggunakan alat pemukul atau palu, akan tetapi ditekan-tekan dengan menggunakan jarinya. Sedangkan untuk memanaskan besi dan pembakaran digunakan api abadi Merapen. Watu bobot digunakan sebagai landasannya, sedang air sendang juga digunakan sebagai penyepuhnya. Aneh, air yang tadinya jernih setelah dipakai untuk menyepuh keris berubah warna menjadi kuning kecoklat-coklatan sampai sekarang. Konon, air sendang Dudo ini dapat dipergunakan untuk mengobati penyakit kulit, serta batu bobot yang konon apabila seseorang dapat mengangkatnya, maka yang mengangkat tersebut akan mendapatkan keinginannya. Pada waktu Sultan Trenggono memerintah Kerajaan Demak, Merapen mendapat perhatian karena sebagai tempat pembuatan pusaka kerajaan. Peninggalan Sunan Kalijogo tersebut diberikan sebagai tanah perdikan kepada Ki Temang Singotirono. Kemudian perawatan Merapen dilanjutkan oleh keturunannya hingga sekarang.